musuh para nabi adalah orang-orang yang paling mengerti dan memahami sang nabi itu sendiri. Dengan kata lain, lawan para nabi sesungguhnya adalah orang-orang yang paling meyakini kenabian sang nabi itu. Tetapi ia dengan sadar memilih untuk memeranginya, memilih untuk mengingkarinya. Ini yang disebut dengan kekufuran. Karena ia tahu kebenaran, tapi memilih untuk melawannya. Akan sangat berbeda, apalagi ketika dihubungkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang memerangi sang nabi karena ketidaktahuan, karena ia termakan hasutan, betul ia punya akal untuk berpikir jernih dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang situasi tidak sesederhana seperti itu, ada banyak pertimbangan, faktor dan sebagainya. Kalau karena ketidaktahuan ia memerangi, akan berbeda dihukumi dengan orang yang terang-terangan memerangi. Jadi saya sangat percaya sebagaimana iblis sangat yakin pada Tuhan dan memerangi, memilih tidak taat pada Tuhan. Iblis itu sangat yakin pada Tuhan. Ia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memilih untuk membangkangnya. Nah, musuh para nabi juga demikian. Mereka sangat mengetahui kedudukan, keutamaan, derajat mulia para nabi ini dan memilih untuk memeranginya. Saya kira yang demikian ini akan berlangsung hingga akhir zaman. Pada saat penantian dalam tradisi kaum muslimin ada yang disebut dengan Mesianisme atau Mahdawiyah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan misalnya sabda baginda Nabi SAW atau Sahih Muslim, bagaimana nanti kalian itu kalau turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Kalau turun di tengah-tengah kalian nanti Nabi Isa putra Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi wasallam dan imam kalian dari tengah-tengah kalian. Hadis ini disepakati oleh kaum muslimin bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabiullah Isa alaihissalam dan imam kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bulan suci Ramadan, bulan semi Al-Quran. Bulan ketika kita didekatkan dengan Al-Quran, digemarkan membaca Al-Quran. Pada serangkaian kajian di bulan suci ini, dengan keinginan beroleh keberkahan kitab suci Al-Quran yang merupakan cahaya penerang bagi hidup kita, bagi diri kita, bagi jiwa kita, kita akan membahas tafsir surat-surat singkat. Surat-surat yang lazim dibaca pada waktu-waktu sholat kita, pada waktu-waktu ibadah kita, ibadah malam, atau pada sholat-sholat sunnah misalnya, pada nafilah, rawatib, dan sebagainya. Mudah-mudahan selain berharap keberkahan kitab suci Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran ini, kita juga berharap dalam sholat,
dengan memahami lebih lagi makna dari surat-surat singkat itu, mudah-mudahan dapat mengantarkan sholat kita pada tingkat kekhusyuan berikutnya, atau setidaknya kita dicatat mudah-mudahan di antara orang yang berusaha untuk mentadabburi ayati, untuk merenungkan ayat-ayatnya, memahami lebih jauh kandungan isinya. Dan kita mulai dari akhir, yaitu dari dua surat Muawwidhataini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mengapa kita mulai dari dua surat? Karena Muawwidhatain ini seakan-akan tidak terpisahkan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ismah yang merupakan perlindungan ilahiyah, perlindungan keterjagaan ruhaniyah. Tetapi pada saat yang sama kita belajar dari sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipenuhi dengan ikhtiar manusiawi yang sempurna, bahkan dapat saya katakan mungkin yang tanpa batas. Secara ruhaniyah, ilahiyah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing, dijaga, terpelihara. Pada saat yang sama ada ikhtiar manusiawi, ada upaya dari orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga Nabi misalnya, dari kakek baginda Nabi, dari Sayyid Abdul Muttalib, dari Sayyid Abu Talib, dari Sayyidatina Aminah, ibunda baginda Nabi, dari ayahanda baginda Nabi Sayyid Abdullah alaihi afdalut tahiyati wat taslim. Bagaimana mereka menjaga sosok agung yang kemudian akan menjadi nabi akhir zaman. Jadi perlindungan ini diperlukan. Tentu kita akan bertanya, mengapa diperintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qul, katakan ya Rasulullah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Tuhan waktu al-falaq, waktu subuh, waktu dini hari. Dalam kajian isti'adzah, Allamah Jawadi Amuli membagi isti'adzah itu kepada tiga. Yang pertama adalah kemestian memohonkan perlindungan, dan yang kedua kepada siapa kita memohonkan perlindungan, dan ketiga dari apa. Nah, tentu bagaimana darurinya isti'adzah ini? Karena misalnya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi itu tidak pernah sesaat pun tidak berada dalam ancaman bahaya. Ini sebenarnya terjadi pada setiap tokoh dalam sejarah dan pada setiap pembawa risalah kenabian. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ma bayyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aduwan qattun. Jadi baginda Nabi itu adalah sosok yang tidak pernah tidak berada dalam ancaman, tidak pernah tidak berada dalam bahaya dalam tanda petik. Seorang tokoh agung ini yang jarang mungkin kita ketahui kadarnya. Kita merasa semua baik-baik saja, lancar dalam tanda petik, dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ada ikhtiar manusiawi yang tanpa batas yang menyertainya. Contoh sederhana sebelum kita lanjutkan pembahasan surah Muawwidhatain ini, surah Al-Falaq dan An-Nas ini, misalnya pada peristiwa perang Parit, perang Khandak, bagaimana umat Islam bersama baginda Nabi pernah ditolong oleh para malaikat pada perang Badar misalnya. Tetap saja melakukan ikhtiar manusiawi membangun parit yang panjang, dalam, dan lebar. Karena parit ini tujuannya untuk menghambat pasukan musuh.
Jadi ia menghubungkan dari satu bukit ke bukit yang lainnya. Sehingga orang mesti naik ke atas puncak bukit kalau ingin mengitari dan sampai ke barisan kaum muslimin. Ini yang disebut dengan ikhtiar manusiawi. Siapa yang ragu, siapa yang tidak yakin bahwa baginda Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman pasti dilindungi, dijaga Tuhan. Tapi sekali lagi ada hukum sebab akibat yang itu nanti berhubungan dengan surat An-Nas dalam bab tauhid, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang terkait satu sama lain. Yang kita ketahui sekarang ini adalah sebab akibat yang fisikal, yang lahiriah, yang bisa diindra oleh mata, oleh indra kita bisa diketahui. Tetapi sesungguhnya di dunia ini, di alam semesta ini ada serangkaian sebab akibat lainnya lagi yang mengatur dunia ini yang boleh jadi belum dapat kita ketahui urutannya, sebab akibatnya secara sains misalnya. Nah, ikhtiar manusiawi ini tanpa batas. Bagian Nabi dan para sahabat menggali parit yang panjang, yang lebar, yang dalam. Karena kalau tidak memenuhi 3 unsur ini, saudara, maka pasukan musuh akan menghentak kudanya dan bisa melewati parit itu dengan mudah. Ini ikhtiar manusiawi. Ketika baginda Nabi SAW hendak dilahirkan, sebetulnya ada orang-orang yang menantikan kehadiran Nabi akhir zaman ini. Saya mungkin punya posisi atau pendapat yang boleh jadi kurang populer. Menurut saya, musuh para nabi adalah orang-orang yang paling mengerti dan memahami sang nabi itu sendiri. Dengan kata lain, lawan para nabi sesungguhnya adalah orang-orang yang paling meyakini kenabian sang nabi itu. Tetapi ia dengan sadar memilih untuk memeranginya, memilih untuk mengingkarinya. Ini yang disebut dengan kekufuran. Karena ia tahu kebenaran, tapi memilih untuk melawannya. Akan sangat berbeda, apalagi ketika dihubungkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang memerangi sang nabi karena ketidaktahuan, karena ia termakan hasutan, betul ia punya akal untuk berpikir jernih dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang situasi tidak sesederhana seperti itu, ada banyak pertimbangan, faktor dan sebagainya. Kalau karena ketidaktahuan ia memerangi, akan berbeda dihukumi dengan orang yang terang-terangan memerangi. Jadi saya sangat percaya sebagaimana iblis sangat yakin pada Tuhan dan memerangi, memilih tidak taat pada Tuhan. Iblis itu sangat yakin pada Tuhan. Ya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memilih untuk membangkangnya. Nah, musuh para nabi juga demikian. Mereka sangat mengetahui kedudukan, keutamaan, derajat mulia para nabi ini dan memilih untuk memeranginya. Saya kira yang demikian ini akan berlangsung hingga akhir zaman. Pada saat penantian dalam tradisi kaum muslimin ada yang disebut dengan mesianisme atau mahdawiyah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan misalnya sabda baginda Nabi SAW atau Sahih Muslim, bagaimana nanti kalian itu kalau turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Kalau turun di tengah-tengah kalian nanti Nabi Isa putra Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi wasallam dan imam kalian dari tengah-tengah kalian. Hadis ini disepakati oleh kaum muslimin bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabiullah Isa alaihissalam dan imam kaum muslimin. Berbagai mazhab berbeda pendapat tentang siapa imam yang dimaksud. Sebagian besar kaum muslimin menyebutkannya dengan Imam Mahdi, sehingga kajian terhadapnya disebut Mahdawiyah. Tetapi berbeda pendapat tentang siapa Imam Mahdi yang dimaksud. Nah, kaum muslimin percaya itu akan terjadi di akhir zaman. Dan menurut saya, orang-orang sebagian yang berhadapan dengan kaum muslimin sebetulnya juga sangat mempercayainya dan berusaha untuk mengaburkan tanda-tanda akhir zaman itu supaya tidak dengan segera terjadi misalnya. Itulah yang terjadi pada zaman baginda Nabi SAW. Umat Yahudi yang berpusat di Palestina waktu itu
banyak yang tinggal di Madinah, banyak yang tinggal juga menetap di kota suci Mekkah. Mengapa mereka tinggal di kedua daerah ini? Karena mereka membaca dalam kitab suci mereka tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Di antaranya misalnya di antara lembah Bukit Faran dan sebagainya. Maka mereka berada dalam penantian pada sang Nabi akhir zaman ini. Dan ketika ternyata tanda-tanda itu berbicara, misalnya dengan disibakkannya langit oleh bintang yang terang, atau terjadi diguncangkannya, dibalikkannya singgasana tahta Raja Kisra di Persia, retaknya istana ini dan itu, mereka kemudian mencari, ini tanda-tanda Nabi akhir zaman yang hadir itu sudah tampak, di mana Nabi itu? Ternyata mereka temukan tidak ada pada kelompok mereka, pada golongan mereka, pada kaum mereka. Maka mulailah mereka mencari, tetapi kali ini dengan niat yang tidak baik. Ketika Al-Quran atau hadis mengisahkan bagaimana bayi Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun pada waktu kelahiran Nabiullah Musa alaihissalam, Al-Quran ini menyampaikan kepada kita pesan bahwa la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan satupun di antara para nabi. Sebagaimana bayi Nabi Musa alaihissalam sudah terancam di waktu kecil, begitu pula lah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjaga itu, disinilah pengorbanan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dapat saya katakan pengorbanan terbesar seorang ibunda Sayyidatina Aminah salamullah alaiha, yang kemudian dalam tanda petik terpaksa dipisahkan dari putra tersayang demi untuk keselamatan baginda Nabi secara lahiriah. Lagi-lagi saya tekankan, secara ruhaniyah, ilahiyah, baginda Nabi dijaga, dipelihara, diselamatkan. Pada saat bersamaan ada ikhtiar manusiawi yang menyertainya. Inilah mengapa nanti kita berhubungan dengan isti'adah, memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam banyak hal, kelahiran dan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam sering dipadu-padankan dengan tahapan-tahapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya apa yang terjadi pada waktu kelahiran, atau kalau Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam miqat dengan Allah Ta'ala bermunajat, sehingga wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda petik berbicara langsung dengan Nabiullah Musa alaihissalam, maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan tentu saja. Dan bagi Nabi SAW Allah Ta'ala mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ada juga kisah bagaimana bayi Nabi Musa alaihissalam yang dialirkan di sungai Nil itu, lalu diambil anak oleh istri Fir'aun waktu itu, dan tidak ada yang dapat menyusukkan Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala kembalikan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk dapat menyusui Nabi Musa itu. Untuk apa Allah Ta'ala sampaikan kisah itu? Apakah hanya sekedar cerita, dongeng saja bagi kita? Tidak. Al-Quran kitab suci teramat indahnya, teramat dalam maknanya. Tidakkah itu ingin menyampaikan kepada kita sesungguhnya, misalnya ketika ada berita tentang Nabi akhir zaman yang juga tertahan dari ibundanya, somehow begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui oleh orang-orang yang berniat mencederai, mencelakai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam kehidupan keluarga Nabi ada pengorbanan dari orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi keselamatan baginda Nabi yang sesaat pun tidak pernah berada dalam ancaman, sesaat pun tidak pernah tidak berada dalam ancaman dan bahaya. Saya kira itu konteks awal untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita selalu berhadapan dengan musuh yang nyata. Apalagi baginda Nabi SAW yang teramat mulia. Kita saja, saudara dan saya, itu senantiasa berada dalam ancaman musuh yang sangat nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah ia musuh bagimu. Itu ayat Al-Quran.
Setan itu musuh dan kita mesti menjadikan musuh. Sebagaimana musuh para nabi itu adalah orang yang sangat tahu, bahkan sangat meyakini para nabi itu, saya juga percaya sesungguhnya musuh kita itu sangat mengetahui diri kita. Sangat tahu kita, bahkan mungkin lebih tahu tentang kita bahkan dari diri kita sendiri. Tahu kebiasaan kita, tahu titik lemahnya kita, tahu hancur luluhnya kita di mana. Ia mengawasi kita 24 jam. Dalam riwayat dari Imam Sajjad, saya kira ketika ada seorang sahabat bertanya, "Kaifa asbah?" Bagaimana engkau itu bangun di pagi hari? Imam menjawab, "Aku bangun di pagi hari dengan mengetahui 6 hal menungguku. 1, Allah Ta'ala menungguku dengan yang wajib. Bagian Nabi menungguku dengan yang sunnah, yang fadilah, yang mustahab. Lalu ada setan yang menungguku kapan aku itu tergelincir." Nah, jadi setan itu menunggu kapan kita tergelincir. Ia berharap kita setiap saat itu jatuh pada godaan, jatuh pada kesalahan, pada kemaksiatan. Kita pun tidak pernah berada 100% 24 jam sehari tanpa ancaman, tanpa bahaya. Setan jelas-jelas mengancam kita, tapi kita jarang menjadikannya musuh, sehingga Al-Quran menyebutkan fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia itu musuh bagimu. Kalau setan saja tidak pernah lalai terhadap kita, apalagi terhadap sosok pembawa risalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghubungkan antara langit dan bumi. Dan ancaman pada baginda Nabi SAW itu zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun batin. Di antara yang lainnya yang dinantikan dalam lanjutan hadis dari Imam Sajjad tadi, ada satu salam itu, ada malakal maut yang menunggu kapan saat mencabut ruhku, dan ada sepetak tanah di bumi yang akan menanti jasadku. Itu bagaimana beliau bangun atau mengawali setiap pagi. Dan untuk itulah Allah Ta'ala kemudian karuniakan Mu'awwidzatain ini, 2 surat yang dengannya kita memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan kepada Allah Ta'ala ini ada dari sesuatu seperti dalam surah Al-Falaq yang disebutkan ada keburukan daripadanya. Nanti kita akan bahas apakah keburukan ini adami atau wujudi. Dan ada juga perlindungan dari sesuatu yang terjadi, yang berada di luar kendali kita. Misalnya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam itu digoda oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf berkata, "Ma'adallah." Nah, itu memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Diucapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 2 kali ma'adzallah disebut dalam surah Yusuf. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Jadi pintu-pintu ditutup, dikunci, kemudian perempuan berkata, hayta lak, kemari engkau. Dan Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kalimat ma'adzallah menjadi perlindungan kepada Allah Ta'ala dari berbagai hal yang dikhawatirkan. Dalam satu situasi itu banyak hal yang dimohonkan perlindungan daripadanya. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Tuanku atau Robnya itu bisa dimaknai dalam terjemahan kepada majikannya, itu orang yang baik kepada aku dan tidak akan beruntunglah orang-orang yang zalim. Nah, kalimat perlindungan itu bisa dengan ma'adzallah. Dalam Mu'awwidzatain ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ada perintah saudara sekalian pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi adalah pengamal kepatuhan pada perintah Allah Ta'ala yang paling sempurna. Dengan kata lain, tidak ada satu saat pun baginda Nabi SAW tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Al-Quran mengatakan, "Qul," katakan ya Rasulullah SAW, itu bukan sesekali.
Karena Al-Quran tidak menyebutkan kapan aku sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya untuk kebanyakan kita dimohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala itu ketika hendak membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Itu mengapa bulan suci Ramadan ini setan paling tidak suka. Meski riwayat secara lahiriah mengatakan setan dibelenggu, pada saat yang sama bukan hanya di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan juga di waktu-waktu yang lainnya, setan paling tidak senang kalau kita membaca ayat suci Al-Quran. Setan marah kalau kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Setan benci begitu kita buka mushaf dan mata kita memandangnya. Setan murka apalagi kalau kita menghafalnya, mentadabburinya, menghayatinya, lalu mengamalkannya, menghatamkannya dan sebagainya. Kalau kajian, dan insya Allah kajian kita ini tentang kitab suci Al-Quran, tafsir ayat-ayat singkat, saudara dan saya, kita semua berhadapan itu dengan musuh kita yang nyata. Setan paling tidak suka kalau ada kajian tentang Al-Quran ini. Kita dimohonkan perlindungan. Bukankah kita mesti berlindung kepada Allah Ta'ala karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita, tidak pernah lengah dan lalai menunggu kapan kita jatuh pada dosa. Tapi secara khusus Allah Ta'ala mohonkan perlindungan untuk kita itu ketika membaca kitab suci Al-Quran dari perlindungan pada saat-saat yang lainnya. Nah, kita misalnya membaca Al-Quran dan ta'awudz, isti'adzah, baca ta'awudz dulu, memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Pada baginda Nabi SAW, permohonan atau perintah memohonkan perlindungan itu tidak mengenal waktu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Rasulullah SAW, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq dan mengapa pada dua muawwidzatain ini yang disebut itu kata Rabb? Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kemudian dalam surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas yang didahulukan dari seluruh nama asma Allah Subhanahu wa taala adalah kata Rabb yang menunjukkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sang pemelihara, Tuhan sang penjaga, Tuhan sang pengatur. Pada Allah Ta'ala lah ada genggaman, ada kendali, ada runutan sebab akibat, jejaring laba-laba yang teramat rumit dari dampak ke amalan-amalan, ikhtiar doa dan sebagainya. Karena itu yang digunakan kata Rabb. Qul, katakan a'udzu, aku memohonkan perlindungan dari Tuhannya Al-Falaq. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Falaq? Al-Falaq merujuk kepada satu waktu ketika cahaya itu mulai memecah kegelapan. Jadi sebagaimana lanjutan dari Al-Falaq ini, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Allah Ta'ala ciptakan. Tidak, Maha Suci Allah Ta'ala. Tidak ada dari Allah Ta'ala melainkan keindahan. Tidak ada dari Allah Ta'ala melainkan kebaikan. Ini tidak ada keburukan. Tapi apa yang dimaksudkan perlindungan min syarri ma khalaq itu? Dari konsekuensi penciptaan. Apa maksudnya? Katakanlah saudara, ular pada dimensinya, pada hakikatnya sama sekali tidak buruk, sama sekali tidak berbahaya. Ya hidup tenang dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Tetapi bersamaan dengan itu pada zatnya, pada dirinya itu ada zat kimiawi yang saya maksud, yang ketika diinjeksikan pada manusia, terjadi pada manusia dan manusia digigit ular, konsekuensinya mendatangkan keburukan bagi manusia. Tapi pada hakikatnya ular tidak buruk. Ular itu misalnya berfungsi dalam tatanan ekosistem kita ini, misalnya katakanlah menjadi pemangsa, menjadi predator yang berada di antara rantai makanan itu, memangsa
tikus, hama di sawah, dan lain sebagainya. Jadi ada fungsinya. Tapi hakikatnya sendiri tidak pernah buruk. Ia menjadi buruk sebagai bagian dari konsekuensi interaksi di antara segala yang Allah Ta'ala ciptakan. Ini pendapat, atau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan syar itu adami, syar itu ketiadaan sesungguhnya. Artinya tidak ada yang disebut dengan keburukan. Keburukan itu sifatnya konsekuensial. Dia tergantung pada situasi dan kondisi. Demikian pula berbagai keburukan lainnya, yang dianggap keburukan lainnya. Ya, termasuk pedang. Kalau kita mempertahankan diri, tidak akan kita sebut keburukan. Tapi pada saat tertentu, sangat mungkin dia jatuh pada keburukan. Jadi sifatnya relatif, begitu. Qul a'udzu birabbil falaq, aku memohonkan, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mohonkan perlindungan pada Tuhan Al-Falaq, Tuhan saat yang ketika cahaya terang itu menerangi kegelapan. Dengan titik itu kita sebetulnya berharap kalau ada keburukan, kesulitan dan lain sebagainya, ada titik terang. Semua itu akan berakhir. Ada Tuhan Al-Falaq yang akan menghadirkan cahaya setelah kegelapan. Kata orang Inggris, there is always silver lining after the storm. Selalu akan ada garis keperakan setelah badai. Dan kita, kalaupun ada yang kita kan ketika kita memohonkan perlindungan, itu artinya ada kesulitan, ada ancaman, ada bahaya, ada rintangan. Itu semua akan berakhir dengan berlindung pada Tuhan Al-Falaq. Diambillah Al-Falaq. Allah Ta'ala Tuhan segala sesuatu. Tetapi diambil Al-Falaq karena ia melambangkan cahaya pertama yang menyibakkan kegelapan. Apapun masalah kita, apapun muskilah kita, apapun kesulitan, apapun ujian dan cobaan, penderitaan, yang kita mohonkan perlindungan Allah Ta'ala untuk itu semua, Allah Ta'ala akan membimbing kita menuju terang setelah kegelapan itu. Min syarri ma khalaq, dari segala kemungkinan buruk yang terjadi karena konsekuensi penciptaan. Sekali lagi saudara, saya berpendapat dan saya percaya tidak ada keburukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Ta'ala semua indah, semua baik. Tapi ada konsekuensi, sekali lagi. Kita sebagai manusia yang hidup dalam ranah sebab akibat ini, kemudian akan memandang sesuatu disebut baik, sesuatu tidak disebut baik, disebut buruk, seperti sederhananya cerita ular tadi atau makhluk-makhluk yang lainnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari segala konsekuensi penciptaan itu kemudian kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kegelapan ketika menyelimuti. Ini ayat surat Al-Falaq ini itu melambangkan ancaman lahiriah, bahaya lahiriah dan juga bahaya ruhaniyah atau bahaya batiniyah. Manusia itu terdiri dari dua hal, kita meyakini itu semua, dua dimensi, jasmani dan rohani, tubuh dan ruh. Jasmani kita juga ini terpapar pada bahaya, terpapar pada terik matahari, terpapar mungkin pada derasnya air hujan. Sebagian kita tidak kuat dengan dingin yang menggigil atau tertusuk duri sedikit dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis ancaman yang kita mohonkan perlindungan juga kepada Tuhan. Pada saat yang sama ruh kita juga sebetulnya berada dalam ancaman, bukan tidak ada yang mendatangkan bahaya untuknya. Ruh kita juga sama, bukan hanya tubuh yang terancam tapi juga ruh, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Dan kapan saat tubuh dan roh ini terancam, Al-Quran mengibaratkan dengan pada saat kegelapan yang menyelimuti. Untuk tubuh saja, secara lahiriah, kita itu kalau berjalan di kegelapan akan sangat hati-hati. Mungkin terantuk, terjatuh, tergores, terluka, dan sebagainya karena kegelapan itu. Tapi pada saat yang sama, waktu gelap malam juga menjadi saat-saat ketika kalau ada orang yang berniat tidak baik pada kita bisa melakukannya. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu. Niat buruk seseorang
secara batiniah akan mempengaruhi kita. Ayat lanjutannya itu min syarri ghasiqin idza wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan para tukang sihir yang meniupkan talinya, meniupkan buhulnya, menunjukkan kepada kita ancaman batiniah itu, ancaman ruhaniyah itu. Mungkin sekarang antara kita percaya atau tidak, di dunia modern sekarang ini misalnya, kita tidak percaya tentang apa yang kita sebut sihir atau dianggapnya magic, sehingga orang menyebut ada black magic, ada white magic. Setidaknya dalam 3 ayat Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Falaq ini, kemudian dalam cerita Nabiullah Musa alaihissalam, tukang-tukang sihir itu, dan yang atau pada kisah misalnya bukanlah sahabatmu itu, yaitu baginda Nabi SAW, sebagai tukang sihir atau orang yang gila. Jadi kenyataan ada yang disebut tukang sihir itu, terlepas dari nanti bagaimana kita mendefinisikan tukang sihir ini bagaimana. Nah, misalnya dalam saya mengecek kata sahir, penyihir dalam Al-Quran ada 13 kali disebut. Jadi sahir itu sesuatu yang nyata, tukang sihir itu sesuatu yang nyata. Nah, dalam surat Al-Dzariyat misalnya, dalam surat Al-Dzariyat ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah mereka itu, tidak satupun rasul yang datang melainkan mereka berkata, ia seorang tukang sihir atau orang gila. Jadi ada kenyataan tentang sihir ini, ya. Atau dalam satu ayat yang panjang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca dari awal, mengambil keberkahan ayat suci Al-Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul maulana al-aliyul azim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan itu pada masa kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu mereka mengatakan Nabi Sulaiman mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi bagian ancaman ruhaniyah, ancaman batiniah itu nyata adanya. Saudara mau sebut itu misalnya ilmu hitamkah dan lain sebagainya, nanti kita bisa bincangkan dengan khusus, tapi kita memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala itu dari 2 bahaya ancaman, ancaman lahir dan ancaman batin, ancaman jasmani dan ancaman rohani. Untuk ancaman rohani itu ada yang disebut dengan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Apa yang mereka ajarkan itu? Dengan sihir itu, yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Mereka dapat membuat seorang suami menceraikan istrinya. Jadi memisahkan antara satu pasangan dengan pasangannya. Nah, dalam surat Al-Falaq itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Nabi SAW, dan tentunya untuk kita juga, sehingga bentuk amaliyahnya ada yang mengajarkan agar kita mengawali pagi itu, misalnya ba'da salat subuh atau bahkan sebelum salat subuh, dengan membaca mu'awwidzatain ini. Karena kita selalu mesti memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari bahaya-bahaya yang mengintai kita, dari konsekuensi keburukan
dari sebab akibat penciptaan, dari kegelapan yang menyelimuti secara lahiriah kita. Kalau tidak ada terang, berpotensi celaka dan sebagainya. Termasuk musuh kalau punya masalah atau berniat tidak baik kepada kita, mengendap-endap misalnya, pasti di waktu malam hari, di waktu kegelapan menyelimuti. Kegelapan ini memang satu sisi sumber kedekatan dengan ilahi, qumil laila illa qalilan misalnya. Di sisi yang lain juga min syarri ghasiqin idza waqab, itu menunjukkan kegelapan yang menyelimuti. Termasuk juga waktu malam hari adalah katanya saat-saat yang kalaulah ada yang disebut min syarrin naffatsati fi uqad, itu terjadinya pada malam hari, ya, meniup untuk melepaskan buhul-buhul tali. Katakanlah niat-niat yang tidak baik itu dilakukan pada waktu malam hari. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari segala keburukan orang-orang yang mendengki. Nah, di sini saya ingin menghubungkan semuanya, bahwa secara khusus berbagai keburukan yang dimohonkan perlindungannya itu adalah keburukan dari segala kemungkinan yang terjadi dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak ada keburukan dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah kebaikan dan keindahan. Tapi ada konsekuensi, sekali lagi, dari perbuatan manusia, dari berbagai makhluk yang ada dan sebagainya. Kita mengira hanya dengan membuang sampah tidak pada tempatnya mungkin hal yang kecil, padahal sangat mungkin terjadi keburukan karena membuang sampah tidak pada tempatnya itu. Lalu berlindung saat kegelapan menyelimuti, karena itu waktu-waktu ya tanpa cahaya kita rentan jatuh pada sesuatu yang tidak kita sukai, atau orang-orang yang berniat tidak baik pada kita. Dan dari tukang-tukang sihir, naffatsati fil uqad itu ya, yang dengannya sekali lagi, apalagi pada baginda Nabi SAW, ancaman itu baik lahiriah, orang merentangkan busurnya kapan saja, misalnya di lembah Abu Thalib itu berniat untuk mencelakai baginda Nabi SAW, tapi juga mereka melakukan melalui ilmu yang sebetulnya ini adalah ilmu sebab akibat, khariqul adah di alam semesta ini. Al-Quran mengisahkan tentang Samiri yang membuat Bani Israel lupa pada Nabi Musa alaihissalam karena berhasil membuat patung emas sapi yang bisa bicara. Itu juga bisa kita bincangkan pada waktu yang lain. Saya hanya ingin mengatakan ada jenis ilmu seperti ini yang bisa dipelajari. Al-Baqarah tentang bibabil Harut wa Marut. 13 kali kata sahir yang digunakan di dalam Al-Quran. Cerita tentang tukang-tukang sihir Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ada ilmu yang demikian yang dalam Islam, sependek yang saya tahu, termasuk ilmu yang muharramah, ilmu yang haram untuk dipelajari. Jadi kalau niatannya untuk mencelakai, mencederai, menjatuhkan, membunuh, waliyadzubillah, itu haram. Artinya kalau niat, dan ini untuk ilmu apapun, kalau kita belajar ilmu supaya bisa membuat virus, penyakit yang bisa memusnahkan umat manusia, haram sebetulnya dalam Islam. Terlarang mempelajari sesuatu yang mendatangkan gangguan untuk sesama kita. Nah, dan gangguan berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkian orang yang mendengki. Ternyata kedengkian ini sesuatu yang powerful, saudara. Dalam bahasa kita mungkin dia memberikan aura negatif untuk kita, di sekitar kita. Jiwa kita ini kan, tubuh kita ini, ruh kita ini, kalau tubuh juga punya kondisi sehat dan sakit, nyaman, senang, tenang, gelisah, dan sebagainya, ruh kita juga sama. Dan ketika orang mendengki, hasud, dalam bahasa kita mungkin auranya itu menjadi negatif, bawaannya itu tidak enak, ketemu juga tidak nyaman, ngobrol juga rasanya ada yang janggal, dan lain sebagainya. Dan ada kemungkinan konsekuensi karena kedengkian itu. Imam Ghazali rahimahullah misalnya mengisahkan tentang bagaimana orang yang dengki itu
bisa tabah, bahkan dirinya sakit hanya supaya orang yang dia dengki itu lebih menderita dari dia. Al-hasud la yasud, kata Imam Ali alaihi salatu wassalam. Orang yang dengki itu tidak akan pernah bisa memperoleh sesuatu. Apa itu kenikmatan, keuntungan? Tidak. Hasud, kedengkian adalah satu-satunya perbuatan buruk yang terjadi pada orang yang didengki dan pada yang mendengki. Kalau kita misalnya waliyadzubillah menyakiti, memukul orang lain, orang lainnya yang sakit, tapi kedengkian itu membakar keduanya. Karena itulah kita mohonkan perlindungan dari orang yang mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasud adalah sifat. Kedengkian ini bisa karena banyak hal. Kita dengki karena misalnya di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barangkali orang-orang itu mendengki kenapa kenabian dari keluarga Bani Hashim, kenapa sang putra Sayyid Abdullah ini yang menjadi nabi, kenapa tidak dari kelompok kami, kenapa tidak dari kita, dari golongan kita, dan sebagainya. Tuhan tidak adil dan seterusnya. Nah, bisa muncul kedengkian yang membakar diri kita. Dan kalau dalam ini mungkin sebagai pembahasan akhir, ada studi-studi belakangan yang dibuktikan secara saintifik, sesungguhnya kalau orang itu punya kebencian atau bahkan di sisi yang lain kecintaan yang berlebihan, itu bisa mendatangkan dampak pada orang yang dibencinya. Entah bagaimana ya, secara sebab akibatnya tadi mungkin secara fisikawi belum dapat kita uraikan, tapi Allahyarham Bapak pernah cerita kalau kita memandang seseorang dengan tatapan kebencian, lama-lama orang itu bisa sakit gitu. Atau semisal itulah. Jadi amarah itu, energi negatifnya itu mungkin masuk. Sehingga dengan itu kita memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan mengamalkan membaca surah Al-Falaq ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah bahasan berikutnya tentang surah An-Nas, ta'awudz dengan surah An-Nas, kita lanjutkan kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan. Kita berlindung pada Tuhan yang menjanjikan pada kita terang setelah kegelapan, cahaya setelah gulita, berbagai masalah yang kita hadapi, mulai dari konsekuensi akibat dari amalan kita, perbuatan kita, interaksi kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman keburukan yang terjadi tanpa sepengetahuan kita, dari reka perdaya konspirasi di kegelapan, mufakat jahat yang tidak diketahui, dari orang-orang yang melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan kita, misalnya dalam doa Syaifus Saghir, orang yang mengasah pedangnya, gitu. Itu dulu, di zaman dulu. Artinya dia berada dalam permusuhan yang kekal dengan kita, dan dari keburukan, kejahatan orang-orang yang mendengki. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari semuanya. Tering doa untuk almarhumin, para guru kita, untuk Allahyarham, untuk kaum muslimin, para ulama kita, semoga Allah Ta'ala lindungi mereka semua dari berbagai hal buruk sebagaimana yang dimohonkan perlindungan kepadanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita jumpa pada kajian berikutnya. Tering doa mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.